sumber daya manusia yang berkualitas ya. Jadi hubungannya dengan manusia-manusia nih. Misalnya hubungannya dengan perorangan. Siapa nih yang ada di SD 1? Oh, ada kepala sekolah, guru dan lain-lain ya kan. Terus ada juga tidak hanya di dalam, di sekitar juga boleh. Di sekitar SD 1 yang hubungannya dengan modal manusia yang nanti akan bermanfaat untuk pendidikan di SD 1. Monggo, ini saya buka forum diskusi yang ingin memberikan masukan saran terkait akses sekolah modal manusia. Saya persilakan, monggo Bapak Ibu atau anak-anak boleh apa saja modal manusia yang ada di sekolah kita. Pak Widya berdiri di sini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan, mohon izin mungkin untuk memulai diskusi kaitannya dengan pemanfaatan aset. Yang pertama yaitu modal manusia, aset berupa modal manusia. Kalau menurut pengertian tadi berarti sumber daya manusia mungkin yang bisa saya usulkan terkait modal manusia yaitu mungkin dari yang pertama kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah kami yaitu SD Negeri Medan 1 untuk saat ini dijabat oleh Bapak Suparyanto SPD. Kemudian setelah kepala sekolah mungkin dewan guru, baik guru kelas maupun guru mapel. Setelah itu juga tenaga kepekerjaan yang lain, staf di SD Negeri Medan 1 mungkin memiliki kelebihan yaitu mempunyai perpustakaan dan tenaga perpustakawanan, yaitu guru. Di saat mungkin di sekolah yang lain mungkin ada perpusnya cuma tidak ada tenaga pustakawannya ya. Jadi termasuk modal manusia di SD Negeri Medan 1. Kemudian selain itu juga siswa-siswi yang sangat banyak potensi itu juga dimiliki SD Negeri Medan 1 karena termasuk SD Induk, Center dan SD Unggul peminatnya sangat banyak. Jadi itu salah satu keuntungan kami. Jadi tidak kesulitan lah dalam mencari murid. Di saat ini di SD-SD yang mungkin letaknya di desa mungkin kesulitan mencari. Kemudian selain itu juga mungkin wali murid, wali murid termasuk model manusia menurut saya karena di SD Negeri Medan 1 ini mungkin wali muridnya mungkin aktif, kemudian juga sangat mendukung, sangat peduli juga dengan putra putrinya, dengan kegiatan sekolah. Jadi itu juga sangat bisa kita kita jadikan kekuatan untuk mungkin memajukan sekolah kita. Mungkin untuk model manusia dari saya mungkin cukup itu. Siapa tahu nanti ada yang ingin menambahkan. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Widya sudah usul. Ini saya tuliskan di situ modal manusia. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga karyawan atau tenaga kependidikan, yang keempat itu siswa-siswi yang memiliki banyak potensi. Ya, jika dibandingkan SD lain mungkin SD kita ini berbeda karena siswanya berpotensi. Yang kelima wali murid yang aktif dengan kegiatan-kegiatan sekolah, aktif mendukung kegiatan sekolah. Dan yang keenam adalah komite ya dari SD Negeri Medan 1. Mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anak yang lain ada usul tentang modal manusia atau
Sudah ya, sudah menyeluruh. Oke. Selanjutnya kita ganti ke modal sosial, Bapak Ibu. KKG, kelompok kerja guru. Ya, terus ada lagi modal sosial yang lain kalau selain KKG. Kalau dari wali murid atau dari komite kira-kira ada komunitas apa Bu? Kalau di wali murid kita ada paguyuban wali murid. Iya. Kemudian untuk ini ada grup untuk kelompoknya seperti itu. Oh ya, ada paguyuban wali murid dan ada juga grup kelompok belajar ya. Oh ya, jadi itu juga aset ya, karena mungkin kalau orang tuanya tidak care, tidak peduli ya, tidak mau membuat grup-grup seperti itu, tapi ternyata karena kita punya tujuan yang sama demi pendidikan anak-anak, maka adanya paguyuban wali murid dan kelompok belajar ya. Terus ada lagi kalau yang dari guru atau dari anak-anak ada nggak? Kalau yang untuk anak sekolah itu bukan. Oh iya bisa, K3S ya, dengan adanya K3S juga membantu di bidang pendidikan ya. Ini kelompok kinerja kepala dari ranting gondang ya. Ada lagi untuk kelompok sosial, aset sosial Bapak Ibu? Oh iya, paguyuban ini ya, PKL ini ya, lupa ya, paguyuban PKL. Ada lagi? Sampun? Oke, lanjut. Kita ke modal yang ketiga. Modal yang ketiga ini modal fisik ya, politik ya, berarti sebuah kebijakan ya, adanya undang-undang atau adanya peraturan itu namanya modal politik, berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan. Nah di sini modal politik sebagai salah satu aset sekolah itu biasanya adanya sebuah kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, kepala sekolah dengan kewenangannya itu membuat kebijakan yang mengakomodir pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, misalnya di SD1 ini ada modal politik, misalnya Pak Kepala Sekolah punya program ekstra kurikuler yang mungkin itu tidak dimiliki SD lain, gitu. SD lain tidak mewajibkan kegiatan ekstra, tapi di SD1 ini ada sebuah kebijakan dari kepala sekolah bahwa anak-anak hari Sabtu, gitu, pulang sekolah wajib ikut ekstra. Nah, misalnya seperti itu. Monggo, ada lagi modal sosial yang ingin didiskusikan? Sampun? Oke. Kita lanjut ke modal agama dan budaya. Ini harusnya menjadi hal yang banyak ini kita bahas nih. Jadi agama di sini boleh berupa siswa infak, apalagi itu yang agama. Sekarang yang budaya, dalam rangka anak-anak mengenal budaya, mencintai budaya, apa yang sudah ada di SD1 ini? Agama itu Ramadan. Oh iya, kemarin gebiar Ramadan itu kita juga asat ya. Iya. Ya, betul sekali, makasih Bu. Jadi gebiar Ramadan atau pesantren Ramadan itu bagus ya. Alhamdulillah. Ada sertifikatnya. Oh ya, ada sertifikat. Oke, alhamdulillah. Jadi senang anak-anak dan orang tua. Iya, betul sekali. Matur suwun masukannya Bu. Jadi pembiasaan sholat zuhur, gebiar Ramadan, terus infak infak setiap hari Jumat. Terus ekstra BTK, betul sekali. Apalagi sekarang hubungannya dengan seni. Itu ada di sekolah atau ada
lab komputer, ya. Jadi infrastruktur sekolah seperti adanya kayak wifi, kemudian kita sudah ada listrik, ada telepon, kemudian ada lab komputer. Nah, anak-anak sudah pernah masuk lab komputer? Sudah. Digunakan untuk pembelajaran? Iya, berarti ini juga sebuah modal. Tidak setiap sekolah punya lab komputer. Maka bersyukur ya kita ada di SD1 punya aset yaitu lab komputer. Terus ada lagi lingkungan dekat pasar. Nah, pasar itu juga bisa dimanfaatkan, misalnya kelas 1 atau 2 materi uang diajak beli ke pasar misalnya. Kegiatan tawar-menawar kelas 5 bisa ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan anak-anak untuk kontekstual belajar secara langsung. Saya pernah lihat itu TK Aisyah ya, ke rumahnya Bu Luli, belanja langsung ya, belajar berbelanja. Nah, biar tahu, jangan-jangan anak-anak kita itu udah pernah masuk pasar, jangan-jangan jajannya tahunya hanya di Alfamart, Indomaret ya toh. Nah, maka ini perlu ini nanti Bapak Ibu guru kita punya modal loh dekat pasar ya toh, dimanfaatkan, mengenalkan misalnya buah-buahan. Oh, nggak usah jauh-jauh, di depan ada buah banyak sekali ya toh, misalnya seperti itu. Mengenalkan jenis-jenis pekerjaan, nggak usah jajan, ajak ke pasar, banyak pekerjaan di situ. Oke? Untung rugi materi matematika diajak juga. Jadi nanti biar langsung belajar itu kan tujuannya ke kehidupan yang akan datang. Manfaat belajar matematika itu untuk apa? Nah, jadi tahu. Terus ada lagi mungkin kita dekat dengan lingkungan. Oh ya, SLB ya, itu juga modal juga. Teman kita sudah berkunjung ke SLB. Nah, ada lagi yang ada di Gondang ini nomor Bun. Oh iya, bisa. Yeah. Oh iya, siap. Kantor pos monggo. Materi surat menyurat, Pak. Diajak Pak ke kantor pos ngirim surat pakai perangko. Terus betul sekali, dengan kantor pos kita juga ada stasiun, nggak perlu jauh-jauh. Kalau pengen kenal kayak masinis tuh yang kayak apa toh ya, diajak aja itu ke stasiun, langsung ketemu. Oh, yang di situ loh, yang di gerbong. Nah, saya kayak gitu. Terus ada lagi selain kantor pos, stasiun, pasar, SLB, kita juga dekat dengan kantor-kantor pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, ini aset. Jangan-jangan anak kita tuh nggak tahu loh itu kurang apa, kurang apa itu polsek itu banyak yang belum tahu loh itu. Nah, padahal itu modal fisik kita di pusat kota, di pusat desa Gondang ya. Nanti semoga setelah ini kita bisa memanfaatkan. Selanjutnya kita ke modal yang ke-6, itu modal lingkungan Bapak Ibu. Alami. Itu yang sudah ada ciptaan Allah ya. Apa nih kira-kira di sini saya bacakan contohnya, bisa udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, terus tanah kebun, empang, pohon, bambu, itu bisa menjadi modal lingkungan. Coba di lingkungan kita SD1 ini apa nggih modal lingkungannya? Misalnya, ya itu sudah masih banyak ya. Artinya anak kalau kata oh kucing ya tahu itu kucing, ayam masih bisa, kelinci masih bisa. Nah, itu artinya hewan-hewan peliharaan masih ada di sekitar kita, okay? Karena mungkin ada di Jakarta itu sudah nggak ada mungkin ada hewan peliharaan, misalnya seperti itu. Terus ada lagi empang, mungkin danau, kebun, nggak ada ya? Dulu di sini perikanan tuh betul ya? Aduh, jauh berarti bukan aset. Ya sekitar sini nggak ada deh. Oh, ya hanya sawah deh. Iya, oke. Nah, seperti ini cocok. Yang terakhir modal finansial. Nah, finansial ini hubungannya dengan asal muasal semua sumber keuangan
di SD Negeri Gondang 1. Nah, napa mawon nggih? Dana bos, terus Kemudian infak hari Jumat, ada sumbangan wali murid ya, yang tiap-tiap kegiatan itu alhamdulillah masih mensupport aktif ya. Terus kita ada juga kas kelas, oh iya, tabungan anak ya. Terus itu persewaan kios di sebelah selatan itu juga menjadi sumber finansial untuk kegiatan sekolah. Ada lagi mungkin? Oh, bos daerah ya, belum tadi. BOP sama apa ada yang belum nih? Coba kita cek lagi modal manusia, modal sosial, modal politik, agama, fisik, lingkungan alam, siap, betul. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Jadi kita sudah menganalisis 7 modal atau aset yang ada di SD Negeri Gondang 1.